Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Yay, di video kali ini aku mau berbagi informasi mengenai iOS 14. Dimana mungkin ada sebagian dari kalian yang sudah update ya, iOS 14 ini sudah rilis secara resmi di tanggal 17 September kemarin jam 12 malam. Dan kebetulan gue juga baru update banget kemarin, dan ternyata lumayan oke guys untuk fitur-fitur terbarunya, dan tampilannya juga lumayan bagus ya. Untuk itu, maka dari itu aku mau sharing nih ke kalian fitur-fitur apa aja sih yang ada di iOS 14 yang terbaru ini. Oke guys, sebelum kalian nonton sampai selesai, jangan lupa di klik tombol subscribe, like, and comment guys. Happy watching! Oke guys, untuk fitur yang pertama itu namanya widget iOS 14, dimana di sini fitur yang paling banget kelihatan. Kenapa? Karena di sini widget-widget yang seperti kalian lihat di sini ya, kalian bisa custom sesuai dengan keinginan kalian, mau tampilannya seperti apa. Nah, cara menambahkannya cukup mudah sekali. Kalian tinggal tahan layarnya, lalu klik tombol tambah. Nah, di sini ada beberapa widget yang bisa kalian tambahkan. Ada baterai, kalender, jam, files, dan lain sebagainya. Misalnya kita tambahkan fitur widgetnya itu reminder. Nanti di sini juga ada pilihannya ya, remindernya mau seperti apa. Misalnya aku pilih yang ini, add widget. Nah, di sini kalian juga bisa mau di mana nih kalian penempatannya, kayak gitu. Terus misalnya mau ada tambahan widget yang lain, maksud gini, kalian bisa yang ini kalian pindahkan, digabungkan, maksud aku kayak gitu. Jadi nanti kalian bisa swap. Gimana guys? Seru kan ya? Oke guys, untuk fitur yang kedua itu namanya App Library. Jadi selain menu-menu yang ada di home screen ini, si Apple sekarang sudah mengelompokkan aplikasi berdasarkan kategorinya. Misalnya di sini ada sosial, berarti sosial media. Terus di sini juga ada entertainment, jadi semua entertainment masuk di sini. Gitu, terus dan lain-lain. Terus kalau ada aplikasi-aplikasi yang baru kalian download, biasanya dia akan munculkan di recently added di sini gitu. Fitur yang ketiga yaitu ada notification badges, dimana di notification badges ini maksudnya di aplikasi library ini itu biasanya ada notif kan ya, kayak sama di sini di home screen. Nah, di sini juga bisa kalian setting nih. Jadi kalian masuk ke menu setting, terus ke home screen, show in app library. Ya, kalau misalnya ini notifnya kalian on kan, maka di fitur app library-nya itu di sini notifnya akan muncul. Tapi kalau misalnya dikosongkan, itu kalian di sini akan kosong. Jadi lebih bersih gitu aja sih. Oke guys, untuk fitur yang keempat yaitu fitur search. Jadi di iOS 14 ini fitur search-nya lebih canggih guys. Jadi dia lebih banyak lagi menampilkan apa yang mau kita cari. Misalnya aku mau cari tentang mix, gitu ya. Nanti di sini banyak yang muncul. Mix itu apa? Lalu aku cari tentang chat. Gitu ya. Nah, di sini akan muncul lebih banyak lagi kata-kata yang berhubungan sama chat gitu. Jadi lebih diperluas lagi sih untuk fitur search-nya. Oke, untuk fitur yang kelima itu Memoji Masker iOS 14. Jadi mungkin karena fitur iOS 14 ini rilis bersamaan dengan pandemik COVID-19, jadi si iOS juga bikin memoji yang menggunakan masker. Nah, gimana caranya biar bisa menggunakan masker? Kalian tinggal gampang sih, di memoji ini kalian klik yang stiker, lalu klik tombol titik 3. Nah, kalian pilih new memoji. Maksud aku kalian pilih edit. Terus kalian ke bawah di bagian headgear ini kalian pilih, nah ini masker. Untuk maskernya sendiri itu bisa kalian modif lagi ya untuk warnanya. Terus bisa kalian atur sesuai dengan keinginan kalian. Kalau udah, klik done. Untuk fitur yang keenam yaitu pin message. Jadi selain di WhatsApp itu kan biasanya kita ada beberapa chattingan kita pin ya. Maksudnya biar chattingan tersebut selalu muncul di atas. Nah, fitur message juga sekarang udah bisa guys. Kalau kalian yang lebih prefer di SMS-an gitu ya, kalau aku memang nggak terlalu sering menggunakan SMS, jadi kalian bisa masukin nih fitur tersebut. Jadi kalian bisa ada message mana yang mau kalian masukkan ke
pin tersebut, kalian tinggal klik aja guys. Nah, pin. Jadi otomatis si message tersebut akan muncul di atas terus. Fitur yang ketujuh itu ada di fitur SMS. Maksudnya adalah kita kan kadang suka menerima SMS dari nomor-nomor nggak jelas ya, bisa kayak SMS promosi dari suatu merchant gitu ya. Nah, di sini kita bisa filter guys. Caranya adalah kita ke menu setting, lalu kita searching dulu menu message-nya. Nah, kita scroll ke bawah, di sini ada filter unknown sender. Nah, di sini kita aktifkan. Kalau sudah aktif, kita kembali ke SMS-nya atau message. Nah, di sini udah otomatis ada tanda filter. Nah, kita kembali. Di sini ada all message, known sender sama unknown sender. Jadi kalau kita pilih unknown sender, di sini akan muncul semua SMS dari nomor yang tidak kita kenal atau yang tidak kita save. Lalu kalau misalnya kita menggunakan fitur known sender, di situ akan muncul nomor-nomor yang kita save atau yang nomor tersebut tuh bukan berupa iklan gitu guys. Oke guys, untuk fitur yang ke-8 itu namanya Backtap iOS 14. Maksudnya adalah di belakang layarnya ini kan ada tombol, ada logo si Apple-nya. Nah, di sini sekarang tuh dia di iOS 14 ketika kita ketuk tombol Apple-nya atau logonya, di situ akan menjalankan suatu perintah. Misalnya kayak aku nih, kalau diketuk 2 kali, di situ aku screenshot. Bisa aku ketik 2 kali ya. Nah, dia otomatis akan screenshot gitu guys. Nah, sama ada 3. Kalau ada 3 itu aku back home. Jadi kalau misalnya aku ketuk 3 kali, 1, 2, 3, maka otomatis akan back to home. Nah, cara menjalankannya gimana? Setting. Setelah kamu setting, kalian pilih accessibility. Setelah itu kalian pilih touch. Nah, kalian scroll ke bawah, di sini ada backtap. Backtapnya kalian tinggal on. Setelah di onin, di sini ada double tap sama triple tap. Untuk double tap itu kalian bisa pilih, kalian bisa mau menggunakan apa ketika kalian double tap di si logo tersebut. Ada banyak pilihannya ya, tergantung kebutuhan dengan kalian. Si triple tap juga sama, triple tap maksud aku. Dan for your information, kalau nggak salah untuk fitur backtap ini itu hanya available di iPhone X above. Tapi aku nggak tahu nih iPhone 8 Plus itu bisa atau nggak. Nanti kalau misalnya memang ada yang bisa, boleh bantu di komen juga ya. Kita lanjut, yang 9 itu picture in picture. Maksudnya adalah di iOS 14 ini kita sudah bisa menjalankan suatu aplikasi sambil kita menjalankan suatu aplikasi yang lain gitu ya. Cuma ketika aku cek ternyata itu baru bisa aplikasi Netflix aja guys. Jadi kita sambil nonton sambil bisa menjalankan aplikasi yang lain. Untuk YouTube itu informasinya akan coming soon, dan tapi nggak tahu kapan. Untuk aplikasi-aplikasi lain juga belum. Dan berhubung aku juga belum upgrade premium Netflixnya, jadi aku belum bisa. Untuk cara settingnya sendiri, kalian tinggal pilih ke menu setting, lalu kalian pilih general. Nanti di sini ada picture in picture. Oke, lalu start picture in picture automatically. Kalian tinggal di on aja, jadi nanti kalian bisa menggunakan picture in picture tersebut. Fitur yang ke-10, Apple sudah membuat aplikasi sendiri, yaitu menu translate. Aplikasinya di sini guys, ada aplikasi translate, jadi kalian bisa langsung translate sendiri. Tapi kekurangannya adalah bahasanya itu masih sangat terbatas. Kayak bahasa Indonesia itu belum ada. Jadi ini kalau kalian mau belajar bahasa asing mungkin ya, dari bahasa Inggris ke Spanyol itu kayak gimana gitu sih guys. Ini khusus di iOS 14. Untuk fitur yang ke-11 itu kita privacy recap wifi. Maksudnya adalah ketika kita lagi berada di public area, terus kita kan suka nebeng wifi gitu ya. Itu udah hal lazim banget kita nongkrong di cafe terus kita menggunakan wifi kafenya. Nah, ada baiknya kita jaga privasi kita juga nih. Jadi kita coba ke menu setting, lalu di menu wifi di sini ada tanda seru. Kita klik tanda serunya. Nah, di sini ada private address, kita nyalakan. Jadi saya sangat menyarankan sekali gitu ya. Jadi ketika kalian ada di public area, kalau private addressnya kalian nyalakan, jadi orang tidak bisa akses ke handphone kita atau tidak mengetahui address kita, karena kita tidak tahu kan niat buruk orang seperti apa.
Oke guys, untuk ke fitur 12 itu ada mirror front camera. Jadi di iOS sebelumnya itu di fitur kamera ketika kita sedang selfie itu kan langsung nggak langsung mirror gitu ya, langsung flip. Maksudnya ketika seperti ini kita foto terus kita selfie, maka hasilnya akan berbeda gitu kan. Nah, kita sekarang bisa mirrornya ini kita rubah. Kita ke setting, lalu pilih kamera. Setelah pilih kamera, di sini ada mirror front kamera. Mirror front kameranya ini kita aktifkan. Nah, jadi ketika nanti kita berfoto itu nggak ini lagi guys, sesuai dengan kayak kamera belakang gitu. Fitur yang ke-13 yaitu quick access menu. Maksudnya adalah dia itu biasanya kan kita kalau lagi scrolling terus kita mau setting gitu. Di sini kan kita biasa menggunakan ini ya, dan sekarang tuh ada menu lebih cepatnya lagi guys. Jadi untuk menu lebih cepatnya lagi, misalnya kita ke sini, kita tinggal tahan menu di general ini, nanti akan ada pilihannya guys. Kita langsung ke setting, otomatis langsung ke menu setting awal. Untuk fitur selanjutnya yaitu hidden album atau hidden photo. Jadi foto-foto kalian, misalnya kalian lagi tiktokan videonya terus nggak mau dilihat sama teman kalian, itu bisa banget kalian hide. Jadi caranya kalau misalnya mau hide foto itu, kalian pilih fotonya, lalu kalian klik tombol share, terus kalian scroll bawah, di sini ada pilihan hide, kalian klik hide album, maka foto itu akan hilang. Selanjutnya kalian di sini masih tetap ada ya guys hide-nya, jadi kayak percuma gitu, walaupun di hide tapi orang bisa tetap melihat. Terus kita set menu ke setting, lalu kalian searching album. Nah, di sini ada hide album. Jadi hide albumnya kalian matikan. Ketika kalian matikan, kalian coba kembali lagi ke menu album kalian. Nah, maka di menu hide albumnya itu akan hilang, jadi nggak kelihatan gitu guys. Oke, untuk fitur selanjutnya itu ada quick notes. Jadi untuk memudahkan kalian ketika kalian membuat catatan. Contoh aja, aku di sini udah ada catatan. Nah, catatan ini ketika kita mau edit itu kan biasanya kita klik tombol-tombol di bawah ini guys. Kita klik terus kita pilih nih mau fontnya seperti apa, miring atau underline dan segala macam gitu ya. Nah, sekarang untuk memudahkan kalian tinggal select all aja semuanya, lalu tombol AA ini kalian tahan. Nah, nanti di sini akan muncul, lebih gampang kalian untuk editnya. Oke guys, untuk fitur yang ke-16 kita ada namanya sound recognition. Maksudnya adalah ketika kalian sedang aktif menggunakan headset, lalu ada suatu kejadian misalnya kayak kebakaran, terus kalian nggak mendengar nih situasinya seperti apa, itu kalian bisa akan diingatkan oleh si iPhone ini. Caranya kalian tinggal lari ke menu setting, lalu kalian pilih accessibility. Selanjutnya kalian di sini ada fitur baru namanya sound recognition. Nah, sound recognition-nya di sini kalian aktifkan guys. Udah seperti itu. Untuk fitur yang selanjutnya itu ada photo caption. Jadi kalian bisa search foto kalian berdasarkan caption. Tadi aku udah nama-namain foto-foto aku berdasarkan captionnya gitu ya. Misalnya kalian bisa langsung pilih ke menu search. Aku misalnya mau cari fish atau ikan. Nah, di sini akan muncul foto-foto aku yang bertema captionnya ikan. Gitu guys. Fitur selanjutnya itu Siri upgrade. Maksudnya tampilannya sih menurut aku Siri-nya itu lebih bagus aja. Jadi dia ada tombolan kayak futuristik gitulah, kayak si dulu tombol iPhone kan ada di tengah-tengah sini ya. Jadi dia kayak seperti itu tampilannya. Nah, cara tampilannya seperti ini guys. Hey Siri. Nah, jadi dia bulat di sini. Lebih bagus aja sih. Itu sih guys. Fitur selanjutnya yaitu fitur telepon. Jadi kalau ada telepon sekarang nggak semua muncul jadi satu layar, tapi dia hanya di bagian atasnya aja. Misalnya aku coba untuk telepon, kita cek. Ya, jadi hanya muncul di bagian atas aja guys, menunya tetap kelihatan. Gitu. Jadi kesannya lebih elegan sih. Di fitur yang terakhir kalau menurut aku itu ada di fitur Maps. Jadi di fitur Maps-nya si Apple sekarang dia sudah menambahkan fitur untuk bicycle atau untuk sepeda. Nah, secara sekarang sepeda lagi booming juga kan ya, walaupun even di Indonesia track untuk sepeda juga memang belum ada. Di Maps kita misalnya mau ke KFC, di sini udah ada untuk sepeda
kereta, jalan kaki, naik mobil dan lain sebagainya. Nah, untuk kedepannya mungkin bisa disinkronisasikan dengan seperti kayak Google Maps gitu lah, sudah ada fitur si sepedanya juga. Oke guys, thank you banget yang udah watching sampai selesai. Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya, like and comment. See you on my next video. Bye bye.